مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi ka'adini mahabbatak wa ma'rifatak kama ba'du. Pemirsa Kurma Wangi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada saat ini kita telah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kita telah melewati separuh perjalanan di bulan suci ini dengan penuh rahmat dan keberkahan. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan kekhidmatan sehingga kita dapat menuntaskan ibadah puasa kita sampai pada akhir bulan suci Ramadan 1446 Hijriah tahun ini. Pemirsa Kurma yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, mari kita sedikit muhasabah pada diri kita sendiri. Kita mengingat-ingat pada diri kita sendiri tentang sebuah ayat dalam Al-Quran Al-Karim, yakni surat Al-Ankabut ayat 57 yang akan kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Kullu nafsin unta saben awak-awakan iku dha'iqatun bakal nemoni apa nafas al-maut ing pati. Tsumma ilaina mongkon nuli maring ingsun Gusti Allah ya. Turja'un aten balaken sira kabeh. Al-A'raf ayat 57. Hadirin pemirsa Kurma Wangi yang dirahmati oleh Allah. Ayat ini cukup singkat, cukup padat dan mudah sekali itu dihafalkan, tetapi ini merupakan pengingat bagi kita semua. Ayat ini adalah ayat sebagai puncak pengingat kita dalam sebuah kehidupan yang panjang ini. Kita telah diberikan oleh Allah anugerah yang tidak ada duanya. Kita telah diberikan anugerah yang tiada tara, yakni sebuah kehidupan. Dan kita sebagai manusia, kita telah diberi anugerah makhluk yang paling mulia. Tidak ada makhluk yang semulia manusia, karena manusia diciptakan lengkap, badan wadak, badan alus, roh, dengan segala yang ada dalam diri manusia. Malaikat diciptakan tidak memiliki nafsu. Malaikat diciptakan tidak memiliki badan kasar. Setan diciptakan tidak memiliki badan kasar. Jin diciptakan tidak memiliki badan kasar. Dan kita manusia lengkap memiliki badan kasar, badan halus, roh, nafsu, akal, budi, dan segala kesemakan kepada kita manusia. Betapa manusia telah dimuliakan oleh Allah, dan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW telah dimuliakan dalam agama Islam. Dalam ayat ini, para pemirsa sekalian, kita diingatkan tentang sebuah perjalanan panjang kita. Kita hidup, kita memiliki sebuah gelaran, kita memiliki sebuah pementasan, kita mementaskan diri kita memerankan siapa diri kita. Kita kadang memerankan diri kita sebagai orang lain. Kita memerankan orang lain dalam diri kita. Kadang-kadang kita berpura-pura, kadang-kadang kita bersungguh-sungguh, kadang-kadang kita ini menjadi si anu menjadi kita, dan berbagai macam sisi yang kita alami. Itulah kehidupan. Dan pada akhirnya nanti ada suatu batas yang itu pasti, dan itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang tidak terbatalkan, yakni sebuah kematian. Sebagaimana dalam ayat ini diucapkan dan diulas bahwa kematian akan menimpa, akan menjumpai, akan menjemput
kepada siapapun yang dalam dirinya ada kehidupan, termasuk kita. Sehingga apapun yang kita perbuat saat ini, apapun yang kita langkahkan saat ini, mulai kita dilahirkan, kita dibesarkan, kita berjalan, kita melangkah, kita berbuat dengan segala bentuk perbuatan kita, dengan segala apa yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita katakan, yang kita wasiatkan, yang kita tinggalkan, kita akan menemui sebuah kematian. Dan itu tidak perlu kita ingat-ingat, tidak perlu kita cari, pasti akan datang kepada diri kita, entah kapan waktunya. Karena kematian itu misteri. Sampai kapanpun misteri ini tidak terpecahkan, bahkan oleh teknologi apapun. Karena kematian adalah murni hak milik Allah, dan itu kepastian qadarullah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu pemirsa Kumawangi dan sahabat-sahabat saudara seiman yang dirahmati oleh Allah, kita perlu mengingat dalam hal ini bahwa kalau bahasa kita, bahasa saya pribadi, kehidupan adalah selamanya. Kematian itu singkat. Kalau kita ingat-ingat, coba kita hidup, mungkin dalam kita hidup yang saat ini kita diberi anugerah, kita memiliki apapun. Kita ini diberi semuanya, kita diberi segala-galanya. Kita diberi harta, diberi kehormatan, diberi kekayaan, diberi jabatan, diberi pangkat, kepercayaan, anugerah, sebuah penghormatan dalam bentuk apapun, atau mungkin penghinaan sekalipun. Berapa waktu yang kita miliki? Mungkin paling banter, paling lama hanya 100 tahun. Setelah itu kita terbentur pada sebuah keadaan yang disebut dengan kematian. Apakah kita berakhir? No, bukan dan tidak. Kita bukan berakhir dalam sebuah kematian. Kita tidak berakhir dan tidak terakhir dalam sebuah kematian. Kematian hanya terjadi mungkin dalam waktu 2 jam atau mungkin 3 jam, paling lama 2 kali 24 jam. Coba saatnya kita meninggal hari ini, kita meninggal, kemudian kita ditangisi oleh anak istri, sandai taulan, keluarga, saudara, teman, menangisi kita, sedih-sedih karena kita. Berapa waktu sedih-sedih itu? Mungkin hanya 1 hari, 2 hari. Dan setelah itu kita dihidupkan kembali. Bukan dalam keadaan seperti kita yang sekarang, tapi dalam keadaan yang sama sekali berbeda. Kita dihidupkan dalam nuansa barzah, dalam nuansa penantian, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sama atau mungkin berbuat seperti apa yang kita laksanakan semasa kita seperti saat ini. Oleh karena itu, bisa Kumawangi yang dirahmati oleh Allah, sedikit pada kesempatan kali ini, mari kita mengingat kembali, mari kita menyadari bahwa apapun yang kita perbuat saat ini, apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang telah kita tinggalkan atau kita tanggalkan, pada akhirnya nanti semua akan kembali dan semua akan kita perjuangkan dan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat kembali, kita masih hidup di dunia fana ini, di alam nyata, mungkin 60 tahun lagi, 30 tahun lagi, atau mungkin 50 tahun lagi dengan segala yang kita miliki. Setelah itu kita meninggal dunia dan kita masuk dalam dunia kematian. Dan setelah itu kita dihidupkan kembali. Hidup dalam dunia barzah, dunia penantian yang panjang. Bayangkan kalau kematian itu, kalau penantian menimpa kita pada hari ini, kemudian kita pindah alam ke dunia barzah. Kita menanti peleburan dunia, kiamu, alamut, kiamat. Dan berapa ribu tahun lagi tidak ada yang tahu. Alangkah nistanya kita menunggu sebuah peristiwa besar, menunggu sebuah peristiwa peleburan besar, dan setelah itu dibangkitkan untuk kembali lagi dalam wadah kita. Dalam ribuan tahun kita menyesali diri. Karena apa? Ya kita berbuat saat ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita laksanakan sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi sahabat Kumawangi yang dirahmati oleh Allah, perkenankan pada akhir perjumpaan kita kali ini, saya membukakan sebuah pendapat saya bahwa kita perlu ingat
kematian hanyalah sesaat saja. Tetapi kehidupan kita akan terus berlangsung untuk selam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل